proses untuk pembikinan akar cabang ya. Dan berikutnya untuk pengepotan kecil. Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang penanganan bonsai yang kita program atau kita bikin di pot teman-teman ya. Kalau di ground sudah banyak tutorial dari saya tentang mungkin pemangkasan akar ketika bonsai mau diangkat ke pot ya. Nah, itu pun juga tergantung jenis tanamannya teman-teman ya. Jenis tanaman itu ada yang mudah, ada yang mungkin susah untuk diangkat ke pot. Contohnya kalau di ground mungkin jenis loa harus pakai tahap akar dulu sebelum kita angkat ke pot. Terus mungkin asem jawa ya, itu juga terkadang kalau kita dapat jangkauan kita ground lama, kita angkat langsung nggak kita tahap akar, itu kadang bisa stres atau mati ya. Nah, seperti ini jenis tanaman saing sibur, ini juga terkadang juga agak mudah susah ya. Jadi terkadang kita pangkas akar langsung bisa tumbuh normal, terkadang juga bisa nanti ada cabang mati, ada ranting mati. Kalau jenis mungkin ficus seperti kimeng, ipre atau anting putri, kemungkinan lebih hidup teman-teman kalau kita press langsung di pot besar atau ground ya. Makanya kita juga harus mempelajari jenis-jenis tanaman, bagaimana penanganannya ya. Seperti saing sibur ini, nah bisa kita lihat ini kaki-kakinya muter teman-teman, tapi ini dari memang sudah 2 tahunan ya di pot, jadi belum pernah dipangkas akar. Jadi waktu dulu pot kecil, setelah akar penuh kita ganti pot besar dengan tidak dibarengi dengan akar besar, karena kita masih membutuhkan untuk membesarkan akar-akar ini. Kalau kita press akar besar waktu kita ganti pot besar, nanti susah besar ya. Kalau sudah akar-akar besar ini tercukupi, baru kita tahap akar ya. Tahap akar itu kita pendekkan akarnya, otomatis ini memanjang. Ini kan dia sampai ke bawah biasanya panjang ya, jadi nggak ada pencabangan akar ya. Biasanya kalau pohon itu akar besar dari pangkal, nanti dia akan mencabang gini ya. Makanya kita butuhkan pengepresan teman-teman ya. Terus kedua, kalau sudah kita press, nanti kita bisa mengukur untuk kita naikkan potnya seberapa, ada jarak spasi akar untuk di pot ya. Jadi jangan press di pot ya. Terkadang kalau di press di pot nanti pertumbuhan kedepannya jangka waktunya nggak lama teman-teman. Dan nanti itu juga mudah mati ranting kalau kita nggak ngontrol akar ya. Makanya waktu kita pengepotan ini, nanti kita pengepresan ini kita atur lah, bagaimana nanti kita atur lah. Jadi nanti masih ada jarak antara akar serabut dan bibir pot. Antara akar serabut dan bibir pot minimal ada spasi untuk akar berikutnya ya. Nah seperti ini nggak saya angkat teman-teman, jadi media nggak akan saya bongkar dulu ya, biarkan aja. Kita pangkasi, tapi jangan semua teman-teman. Mungkin akar yang besar kita pangkasi dulu, kalau yang sudah tercukupi kita pangkasi. Nanti kalau dia sudah tumbuh serabut, akar yang baru sudah kuat, baru yang lainnya nggak apa-apa. Kalau di ground saya biasanya bagian depan dulu. Kalau itu pun barang dari alam ya teman-teman, sudah bawaan akar dari alam. Kalau kita masih proses akar, jadi akar kita pilih yang mungkin yang sudah besar kita potong, yang belum kita biarkan seperti itu ya. Sambil bertahap nanti akhirnya akan terpangkas semua, dengan sudah kita sesuaikan dengan pot yang akan kita pasang nantinya ya. Nah, untuk pemangkasan akar ini juga akan saya barengi dengan pemotongan cabang atau anak cabang tentunya. Nah seperti ini saya rasa ini kebesaran cabang yang untuk ke atas untuk mahkota ini sudah cukup lah.
Jadi ini akan saya potong dulu. Nanti cabang mana yang sudah kiranya sudah cukup, bisa kita potong juga. Saya rasa ini sudah cabang-cabang ini sudah tercukupi semua teman-teman. Mungkin ya ada nih di depan ini. Nah ini belum, ini juga belum. Ini saya biarkan dulu kalau belum seimbang ya. Nah ini saya akan potong di mahkota dulu teman-teman ya. Saya buka mungkin kawatnya ini. Ini bonsai saing simbur super mikro Vietnam. Ini akan saya potong dulu. Jadi sekalian nanti pengurangan akar ya. Biar ini kayaknya nggak beres, kita pendekkan lagi. Nah, seperti cabang di bawah ini kayaknya juga sudah mulai seimbang teman-teman. Cabang sudah 1/3 ya. Ini juga nggak masalah kita potong. Ini juga kita potong aja teman-teman yang di bagian ini. Kita kurangi yang sudah cukup. Untuk bagian belakang nggak perlu terlalu besar over ya. Nah, dengan kebesaran pohon segini, nanti potnya harus seberapa ya. Dengan kebesaran batang pohon segini, lebar segini, tinggi segini, potnya harus berapa. Mungkin lebih, kalau kelebaran pohon mungkin segini, berarti potnya harus lebih kecil, harus di dalam habisnya pohon nanti ya, habisnya cabang ini. Kalau cabang segini ya habisnya, nanti potnya minimal harus di dalamnya sini. Jadi ini akan saya potong di pendek sini. Kita lihat dulu bawahnya. Siapa tahu sebelum kita potong di sini ada akar lagi ya. Ada akar serabut yang ke bawah. Muter kakinya teman-teman ya. Nah ini sudah ada akar cabang teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada akar cabang nih. Nah, tapi masih kejauhan ya. Nah kita lihat ini sudah akar cabang, tapi menurut saya masih kejauhan teman-teman. Nah bisa kita lihat. Kalau kita nanti memaksa untuk memakai akar cabang ini terlalu lebar, jadi terlalu lebar nantinya ya. Bisa kita lihat. Nah ini akan saya pangkas di sini teman-teman. Jadi jangan sampai ini akar ini nanti kelebarannya penuh dengan pot teman-teman ya. Ini saya potong dulu teman-teman. Mungkin di sini. Agar nanti ada jarak spasi. Nah ini dipotong aja teman-teman. Kalau bisa diambil ya sisa potongannya. Agar tidak mengganggu perkembangan akar ya. Kalau bisa diambil aja ya. Ini sudah kita potong. Jadi biar nanti dia ini mencabang akarnya ya. Ini di depan ini juga sudah saatnya motong nih. Nah, sudah kita potong. Ini sudah kita potong 3. Ini juga kita potong. Ini kita lihat dulu. Ini kita potong dari sini.
Ini masih ada akar di bawah sini. Jadi ini sudah kita pendekkan lagi juga. Ini kalau bisa diambil, biar tidak mengganggu pertumbuhan dalamnya. Kalau masih kurang pendek, kita pendekkan lagi, nggak apa-apa ya. Ini di bawahnya kan masih ada serabut. Nah, banyak juga teman-teman di belakang ini. Kita lihat di belakang ini juga akar besar ini. Kita potong aja teman-teman ya. Sudah kita potong, ini juga kita potong aja ini. Kita lihat sekarang. Kita lihat 1, 2, 3, 4 sudah terpotong. Kita potong satu lagi, ini yang ini. Besar kan? Kalau nggak bisa diambil, kita potong di bawah ya. Ini masih sisa 3 teman-teman, 4 ya, tapi masih kecil-kecil. Soalnya kita butuh besar, kita biarkan teman-teman, jangan kita potong dulu ya. Nah ini sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 dipotong ini belakang ini. Nah, oh. 1, 2, 3. Jadi seperti ini teman-teman ya, untuk press akar bonsai di pot yang sudah kita tanam lama, belum pernah ditahap akar, atau di ground juga bisa dengan cara seperti ini. Mau di ground mau di pot dengan cara seperti ini nggak masalah. Tapi kalau di ground saya biasanya langsung saya pangkas akar di depan separuh, depan dulu, setelah 2-3 bulan baru di belakang. Nah ini nanti potnya mungkin ada jarak di sini teman-teman. Nah ini nanti tumbuh serabut, akar cabang dipotong sekali lagi. Nah serabut di sini, mungkin potnya di sini mungkin. Nah jadi masih potnya ada spasi, ada jarak lah untuk akar-akar berikutnya. Ini masih 1 akar, 2, 3 serabut nanti ya. Berarti sudah kita ukur ya, nanti akar serabut di sini sudah kita ukur. Untuk bekas potongan akar kalau kurang bagus bisa kita rapikan dengan pakai cutter atau pisau yang tajam teman-teman ya, agar dia nanti pertumbuhan akarnya yang baru bisa bagus ya. Terkadang kalau nggak rapi, terkadang bisa nggak keluar akar karena rusak ya kulitnya atau batangnya akar ini. Kita rapikan teman. Kita kasih media yang baru. Ini
bekas potongan besar bisa kita kasih salep kambium. Kita kasih pasir malang di atasnya teman-teman, agar kalau disiram medianya tidak ya, kalau bisa pasir malang yang besar, yang besar-besar, jadi kalau disiram enggak, medianya enggak keluar hilang ya. Nah, kita bisa mengurangi bagian yang di atas ini enggak apa-apa teman-teman, kalau teman-teman tak stres ya. Untuk mengurangi penguapan kita kasih yang bagian ujung lah, kayaknya nggak tepat kayak gini. Untuk saing simbur ini jangan sampai, kalau pemotongan peras itu jangan sampai daun dibuangi semua teman-teman ya. Ini seperti santiki, tidak bisa kalau untuk daun dibuangi semua, kadang bisa mati cabang ya. Jadi disisakan daunnya atau cabang-cabang kecil ya. Nah, seperti ini kan masih tersisa ya. Ini meskipun saya potong di sini masih ada daun titik tumbuh. Kalau sini ini masih ada, nggak masalah. Dan yang semuanya itu kalau diperas tidak ada ranting atau cabang sama sekali, atau daun bisa ngedrop nanti ya, turun. Nah, sekarang bisa disiram terus diteduhkan teman-teman, diteduhkan dulu ya, soalnya ini pohon baru kita pangkas akar ya. Kita teduhkan dulu teman-teman, nanti kalau sudah dia tumbuh tunas baru normal kita panaskan. Ini juga suka panas teman-teman, tanaman ini ya, dia suka panas. Kalau terlalu teduh nanti bisanya daunnya sering rontok. Kita siram, kita teduhkan teman-teman ya. Jadi banyak sekali teknik-teknik untuk proses pembikinan bonsai teman-teman ya. Jadi ada tadi yang langsung diperes, yang penting akar serabutnya atau root ball atau akar tanah, akar serabut di sekitar pangkal pohon itu masih ada. Biasanya ada yang langsung dipotong bareng ditanam, ada ya. Tapi kalau saya cari amannya teman-teman ya. Jadi cari amannya itu bertahap tadi, seperti tadi. Terus lagian tadi ada akar yang kurang besar, mau saya besarkan, jadi nggak terburu-buru langsung kita poti kecil gitu. Jadi ini proses untuk pembikinan akar cabang ya, dan berikutnya untuk pengepotan kecil ini teman-teman ya.